Ya, halo teman-teman, saya Adwin. Pada kesempatan kali ini saya mewakili Garasi Desain untuk membawakan materi mengenai dasar struktur untuk persiapan UTS ya. Video ini dibuat karena banyak sekali teman-teman yang tidak bisa hadir ke tempat kita, tapi masih ada waktu 1 hari ya. Kalau Anda semua datang tentu saja interaksinya jauh lebih mantap, contoh-contoh jauh lebih banyak dan bisa tanya berulang-ulang ya, lebih lebih mantap lah dibandingkan hanya dengan menonton video ini aja. Ya. Nah, materi yang saya sampaikan itu sebetulnya sudah disampaikan oleh dosen teman-teman semua. Saya hanya mengulangi dan mungkin memperjelas beberapa bagian yang mungkin masih ada miss, ya. Oke, kita akan langsung bahas mengenai dasar struktur. Ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu peran struktur, syarat-syaratnya, beban dan penyaluran beban, kestabilan, dan vektor. Ya, untuk pengantar ya, buat teman-teman ya, jadi dasar struktur itu adalah hal yang penting ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman tidak mengerti dasar struktur ini, ke depannya Anda semua nanti kalau membangun sebuah bangunan, mendesain, takutnya bangunannya bagus, tapi ternyata malah nggak bisa dibangun, karena secara struktur memang itu tidak bisa dibangun, ya, dan ujung-ujungnya berantem sama orang sipil. Nah, struktur itu adalah komponen ya, komponen yang saya bisa kasih contoh misalkan ada pondasi, ada dinding ya, ada kolom, ada plat lantai, itu komponen. Nah, kalau konstruksi itu adalah gabungan dari semua komponen itu menjadi satu kesatuan. Yang perlu diperhatikan itu adalah sambungan-sambungannya, ya, bagaimana membuat komponen-komponen itu bisa menjadi satu, ya. Nah, kalau teman-teman lihat gambar ini gambar yang sama, cuma yang satu hanya strukturnya saja, yang sebelah kiri itu sudah jadi, ya. Nah, kalau teman-teman lihat, yang sebelah kiri jelas kelihatan jauh lebih indah, lebih estetik. Tapi kalau dia tidak punya struktur yang kuat, tidak mungkin akan jadi bangunan seperti itu. Nah, sementara di gambar yang kanan, di gambar yang ini, teman-teman bisa lihat hanya strukturnya saja. Struktur jadi dengan jelas, tapi kurang indah, ya. Jadi harus saling melengkapi. Nah, arsitektur tidak terpisah dari struktur ya. Harus memenuhi firmitas, venustas, dan utilitas. Ya, utilitas itu adalah kegunaan, venustas itu adalah keindahan ya, firmitas itu adalah kestabilan ya, jadi firm. Oke. Nah, struktur gunanya adalah mendukung. Struktur adalah untuk mendukung dan menstabilkan bangunan, memastikan kekuatan dan keamanannya, serta memungkinkan desain dan bentuk arsitektur itu dapat diwujudkan. Ya. Nah, syarat-syarat struktur ada 3 yang penting. Kuat, kaku, stabil. Ya. Aman, tahan lama, efisien, estetis juga merupakan syarat struktur. Cuma kalau saya ditanya 3 yang paling penting itu apa? Kuat, kaku, dan stabil. Nah, saya akan berusaha mencontohkan ya teman-teman ya. Nah, andai kata, kita berbicara mengenai kuat ya. Kuat itu sebetulnya terdiri dari 3 hal yang harus diperhatikan. Yang nomor satu adalah material, biasanya ada kayu, ada beton, ada baja atau besi, ya. Nah, ini nanti akan kita bahas nanti. Yang kedua adalah dimensinya, ukurannya. Nah, yang ketiga itu adalah bebannya. Nah, definisi kuat intinya adalah dia mampu menahan beban yang ada di atasnya. Ya, contoh misalkan jika ini adalah sebuah struktur, misalkan saya beri beban segini. Nah, kuat nggak dia? Kuat. Tapi kalau misalkan dikasih beban yang lain, yang jauh lebih besar, mungkin nggak akan kuat. Ya. Nah, contoh di dunia nyata sebenarnya banyak teman-teman ya. Saya ingin mencontohkan kursi, ya. Kursi itu. Saat teman-teman duduk di atas itu, kursi itu akan kuat menahan beban.
Tapi coba teman-teman bayangkan kalau kursi itu diduduki oleh gajah. Ya, saya yakin dalam sekejap kursi itu akan roboh, ya. Jadi definisi kuat itu adalah dia mampu menahan beban yang ada di atasnya. Nah, berikutnya saya akan contohkan, benda ini, ya. Saya akan membahas mengenai kokoh. Nah, kalau ditanya, dia kuat nggak menahan beban? Kuat, ya. Tapi dia kokoh nggak? Kaku nggak? Belum tentu. Kenapa? Karena dia masih bisa seperti ini. Nah, kalau masih bisa seperti ini, dia ada goyang seperti ini, itu, dia tidak kaku atau tidak kokoh. Nah, bentuk yang paling kaku itu adalah segitiga, teman-teman. Ya, nih, ini udah nggak bisa goyang-goyang. Tuh, digerakkan nggak bisa sama sekali, ya. Jadi ini adalah definisi, kokoh, kaku, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, jika benda seperti ini, bagaimana cara untuk mengkakukannya? Simple, tinggal teman-teman tambahin silang di sini, ya, karena dia akan jadi segitiga. Nah, kalau ternyata masih belum kaku juga karena terlalu panjang, teman-teman bisa tambahkan lagi satu garis lagi di sini. Jadi dia akan membentuk, 4 buah segitiga, ya. Karena kalau dibentuk seperti ini, dia cuma jadi 2 segitiga, tapi ketika kita silang, dia akan membentuk 4 segitiga kecil-kecil. Oke? Ya, jadi, kaku itu adalah seperti ini, ya. Dia tidak bisa bergerak, tuh posisinya. Jadi dia nggak bisa bergerak. Ya, sekali lagi ya. Tuh, bentuknya bisa begitu-begitu, itu artinya dia tidak kaku atau tidak kokoh. Nah, yang berikutnya adalah stabil. Nah, saya ingin mencontohkan kembali lagi ke kursi ya. Nah, teman-teman, biasanya kalau, stabil itu kita kasih contohnya kalau di bangunan itu adalah dia memiliki pondasi, ya, jadi dia kuat. Nah, kursi ini kalau kita dekati, dia bisa digeser-geser gitu, tuh, ya. Dia kuat nggak? Didudukin orang bisa? Kuat. Kokoh nggak? Udah nggak bisa gerak-gerak nih, dia kokoh, ya. Nah, tapi kalau kita dorong dari bawah, nah dia bisa jatuh. Nah, ini nggak stabil artinya, gitu, ya. Lain cerita kalau si kursi ini dia ditanam, atau dibor ke lantai, dia akan jadi lebih stabil. Ya, kita balik lagi ke sini ya. Jadi kuat, kaku, stabil. Nah, berikutnya kita akan bicara beban dan penyaluran beban. Nah, beban itu kita bahas dulu, ada 2 ya, beban yang statis dan beban dinamis. Beban yang statis itu adalah beban yang tetap, teman-teman ya. Contoh misalkan ada dinding, nah itu beban statis tuh. Jadi ukurannya sama, beratnya sama ya, dia nggak berubah-ubah. Nah, sementara kalau beban dinamis, contohnya adalah misalkan ada tiupan angin atau ada gempa, ya. Kalau tiupan angin itu, kan nggak sama ya, jadi kadang kencang, kadang pelan. Gempa skalanya berapa, ya, bisa kencang, bisa pelan. Nah, berikutnya beban statis itu ada 2, ada hidup dan mati. Beban hidup itu adalah beban yang bisa digerakkan, ya. Beban mati adalah beban yang sudah, tertanam ya, jadi dia tidak bisa digerakkan. Nah, beban yang mati sendiri itu dibagi 2, ada yang bersifat struktural, ada yang bersifat non-struktural. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, beban dinamis itu ada yang menerus, ada yang sesaat, impact ya. Contoh misalnya menerus, ada bangunan tinggi dan dia terus-menerus tertiup angin ya. Angin kan kadang kencang, kadang pelan ya, tapi angin selalu berhembus. Kadang
bisa jadi nggak ada angin ya, itu. Nah, kalau inersia ini biasanya kita mencontohkan dengan, gempa, ya. Nah, kalau impact itu, terjadi, seketika. Contoh misalkan ada mobil menabrak, dinding ya, menabrak dinding rumah, bam, udah berhenti. Itu seketika, bam, berhenti, ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai beban hidup atau mati. Ketika ada gajah di dalam bangunan kita, dia bisa jalan-jalan ya. Nah, ini dia disebutnya beban hidup. Nah, kalau kulkas disebutnya juga sebagai beban hidup. Kenapa? Karena meskipun dia cenderung di tempat, tapi dia masih bisa dipindahkan, ya. Jadi dihitungnya tetap beban hidup. Kalau meja dapur atau lemari yang tertempel seperti ini ya, ini kita bicaranya adalah beban mati, ya. Nah, pintu meskipun dia bisa dibuka tutup, tapi engselnya nempel, ya. Jadi dia, dihitungnya sebagai beban mati, ya. Sofa dia bisa digerak-gerakkan, jadi dihitungnya sebagai beban hidup. Dinding, rak yang nempel di dinding dia sebagai beban mati. Pot sebagai beban hidup, bisa dipindahkan. Jendela meskipun bisa dibuka tutup karena dia menempel, tetap ada di situ, jadi kita kategorikan sebagai beban mati, ya. Nah, berikutnya kita bicara struktur atau non-struktur. Nah, saat berbicara struktur atau non-struktur, teman-teman bisa fokus dulu di strukturnya, karena strukturnya cuma dibagi 3 kurang lebih, ya. Bawah bangunan, badan bangunan, atau, bagian atas bangunan. Nah, bagian bawah bangunan itu biasa kita identiknya dengan pondasi, ya. Meskipun teman-teman, saat ini masih belum dapat materi itu, tapi ya ini untuk pengetahuan. Pondasi itu struktur. Nah, kolom itu juga struktur, ya. Ini yang saya, apa namanya, tunjuk dengan panah. Nah, terus habis itu adalah atap. Atap itu rangka atap, ya. Nah, ini kalau saya tunjukkan ya. Nah, teman-teman bisa lihat, nah ini adalah yang disebut kolom, ya. Ini kolom. Jadi dia menopang beban di atasnya. Nah, yang ini adalah balok, ya. Ini adalah balok, ya. Balok melintang. Terus kalau kita ke dalam, nah teman-teman bisa lihat ini adalah kolom, ini ada kolom. Nah, yang di atas itu adalah balok, ya. Ini kolom. Nah, ini balok juga nih, ya. Nah, kalau ditanya, dinding ini struktural bukan? Bukan. Kaca, jendela, ini struktural bukan? Bukan. Oke. Nah, sementara kalau atap, itu dia rangka atap, ya. Kita biasa sebutnya sebagai kuda-kuda, ya. Rangka atap ini adalah struktural. Kenapa dia? Karena dia menopang beban beban atap. Oke. Nah, kalau pondasi, eh, saya nggak bisa tunjukkan karena ada di bawah tanah semua. Ya, kita lanjut lagi. Nah, berikutnya kita akan bicara mengenai penyaluran bebannya. Penyaluran secara aksial atau transversal, ya.
Aksial atau transversal? Aksial itu kalau yang tegak lurus, kalau yang transversal itu dia tidak tegak lurus. Nah, ini biasa dicontohkan seperti ini ya, teman-teman ya. Ini wanita Bali yang sedang memikul, eee, benda di atasnya ya, dan dia memikulnya di kepala. Sehingga dia bebannya itu adalah tegak lurus, ya, tegak lurus. Tapi, ini adalah gambar Shaolin yang sedang memegang ember ya. Nah, ini, beban ember ini, itu dia tidak tegak lurus, tapi dia harus disalurkan dulu lewat tangan, baru disalurkan ke bawah, ya. Intinya adalah kalau dengan seperti ini, kuat-kuatan nih, ini pasti akan lebih tahan lama si wanita Bali ini, ya, dibandingkan Shaolin, ya. Dia, pasti akan lebih pegel di sininya. Nah, inilah beban, transversal. Kalau yang ini adalah bebannya aksial karena dia tegak lurus, ya. Nah, sekarang kita balik ke sini, eee, aksial itu, tekan ya, teman-teman ya. Ada 2 menimbulkan efek apa? Tekan dan tarik. Nah, kalau ditekan, dia akan menimbulkan efek tekuk, kalau tarik akan menimbulkan efek putus. Nah, ini saya akan jelaskan dulu. Nah, ini adalah sebuah penggaris, teman-teman ya. Saya stop share dulu. Nah, kalau dia dikasih beban di atas, itu dia aksial, ya. Seperti ini ya. Jadi tegak lurus, langsung tegak lurus disalurkan ke tanah bebannya. Oke? Nah, efeknya apa? Kalau dia kalau dia ditekan dengan beban yang jauh lebih berat, dia akan tekuk, ya. Ini karena penggarisnya besi, jadi dia melengkung, ya. Nah, tapi kalau ini misalkan penggaris kayu, nah teman-teman kalau diginikan dia akan tekuk, ya. Ini disebutnya tekuk. Oke. Nah, sementara kalau aksial yang tarik itu adalah kalau kita analogikan dengan tarik tambang, ya. Tarik tambang dia akan ada beban ditarik lurus ke sana dan ditarik lurus ke sana. Oke. Nah, efeknya apa? Kalau tambangnya ternyata nggak kuat, misalkan teman-teman bayangkan tambangnya itu adalah sebuah tali rafia misalnya, ketika dia ditarik kanan kiri seperti itu, set, dia akan putus di tengahnya, ya. Jadi itulah contoh beban aksial yang menimbulkan efek eh, tekuk atau putus. Sekarang saya share screen lagi. Ya, sekali lagi saya ulang ya. Beban aksial kalau ditekan biasanya secara vertikal biasanya ya, eee, bebannya terlalu kuat, dia akan mengalami yang namanya tekuk. Nah, kalau tarik seperti tarik tambang, dia akan putus. Nah, sekarang kita akan bicara transversal. Nah, transversal ini ada 3 ya, bisa lendut, bisa geser secara horizontal ataupun vertikal, ataupun puntir, ya. Nah, saya akan kasih contoh lagi, contoh lendut. Nah, ini kita nggak ngapa-ngapain, tapi dia sudah melengkung, ya. Kenapa ini melengkung? Karena dia ada beban, yaitu beban diri sendiri ya. Tuh, berat materialnya ini sendiri. Belum ada beban dari atasnya, sudah melendut. Apalagi kalau ditaruh beban di atasnya, dia akan makin melendut seperti ini. Oke? Nah, ini adalah definisi lendut ya. Nah, biasanya untuk mengatasi lendut ini kita
ukurannya ditebalkan. Nah, kalau ukurannya ditebalkan, otomatis dia akan, mengurangi lendut, oke? Atau bisa juga dia diperkecil, ya, jaraknya diperkecil. Jadi kalau jaraknya diperkecil segini dia nggak akan lendut. Tapi kalau begitu jaraknya jauh, nah dia mulai melendut lagi, oke? Nah, geser. Geser bisa secara horizontal dan vertikal. Nah, anggap ini sebuah, kolom, nah terus dia ada beban dari samping, anggaplah tiang tiang bendera ya, tiang bendera, nggak deh ini kolom aja deh ya, atau dinding. Nah, saat dia ada beban di sini, dia akan bergeser. Nah, ini bergeser nih, bergeser, ya. Jadi dia harus kuat, jangan sampai bergeser meskipun dia ada beban di sini, ada gaya ke sini, ya. Nah, terus ada juga yang terakhir adalah puntir. Puntir itu saya biasa mencontohkannya papan reklame atau billboard, ya, di mana papan reklame seperti ini ya. Nah, misalnya begini, ada angin. Nah, dia akan bergerak begitu. Nah, jadi si kolom dia akan mengalami yang namanya puntir, ya. Kalau gampangnya seperti kita memeras cucian ya. Tuh, itu adalah puntir. Oke. Nah, berikutnya adalah kestabilan. Kestabilan itu akan tercapai apabila perpaduan material dan penghubungnya itu, bisa bekerja secara selaras, ya. Nah, contoh material itu ada banyak, ini saya akan bahas 3 ya, yang paling sering dipakai. Nomor satu adalah kayu, nomor 2 adalah besi atau baja, nomor 3 adalah beton, ya. Nah, kayu biasa kita, ada yang namanya tekan dan tarik. Nah, kayu itu lebih kuat untuk ditarik, lebih kuat menahan tarik daripada menahan tekan, ya. Analoginya seperti ini aja, ini, kayu ketika ditekan begitu, dia akan bisa pecah di sini, ya. Tapi kalau secara tarik, dia jauh lebih kuat, oke. Nah, kalau baja, dia kuat secara tekan dan tarik, ya. Tapi kelemahan baja itu adalah terhadap panas. Makanya biasanya baja itu dibungkus oleh beton, ya. Nah, kalau beton, itu teman-teman saya contohkan misalkan kapur ya. Kapur ketika kita posisikan seperti ini, dia akan gampang sekali kita patahkan, ya. Tuh, akan gampang sekali kita patahkan. Tapi kalau kita tekan, itu dia sangat sulit sekali, ya. Jadi beton itu kuat untuk menahan tekan, tapi tidak tahan tarik, ya. Nah, sistem penghubung itu ada 3, roll atau dia hanya menumpu, sendi, dia masih bisa bergerak ya, nanti saya akan contohkan, dan tumpuan jepit, ya. Jadi kalau roll contoh yang banyak dipakai adalah seperti di bawah jembatan, ya. Ini ada rollnya nih, dia jadi ditaruh. Atau contoh roll, ya, seperti kursi ini teman-teman ya. Jadi dia sudah kuat nih, tapi dia ditaruh aja. Jadi dia masih bisa bergeser ke kanan kiri, ya. Bisa bergeser ke kanan kiri. Ini adalah tumpuannya roll. Nah, terus berikutnya ada lagi, seperti laci, ya. Laci bisa ditarik. Terus habis itu ada pintu geser, ya. Itu contoh roll. Nah, kalau untuk sendi, contohnya
adalah ini, ya. Ini disambung, 2 benda ya, disambung, tapi dia roll, masih bisa bergerak, ya. Tuh, biasanya pakai mur baut, ya, biasanya, oke. Nah, tapi kalau dia dijepit, salah satu contohnya adalah kalau besi dia dilas, ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini besi, nah dia dilas, ya, dia dilas. Ini contoh sambungan jepit, ya. Nah, terus ada lagi, kolom dan balok ya, kolom dan balok itu juga jepit, ya, itu jepit, ya, ini jepit, oke. Kenapa? Karena dia, jadi satu, udah nggak bisa gerak-gerak lagi. Nah, kalau kita berbicara material, itu kita bicaranya selalu ada 2, kekuatan dan dimensi, ya. Jadi, makin tebal dimensinya, biasanya kekuatannya makin kuat. Nah, makin tipis dimensinya, biasanya kekuatannya makin kurang, ya. Nah, yang bagus adalah makin tipis tapi dia kuat, ya. Contohnya baja, ya. Masing-masing karakternya berbeda-beda, teman-teman, ya. Eee, balok beton, kayu, beda-beda. Nah, ini nanti akan kita bahas di, kesempatan yang berikutnya ya, teman-teman, karena ini kita ngejar memang, ngejar waktu, jadi saya hanya sebutkan sekilas-sekilas ya. Nah, ini sistem penghubung ya, tadi teman-teman juga udah saya jelaskan, tumpuan roll itu dia seperti ini ya bentuknya, tumpuan sendi seperti ini, tumpuan jepit seperti ini. Contoh-contohnya masih banyak lagi yang saya nggak mungkin bahas satu persatu. Sekali lagi, kalau bisa hari Senin masih ada waktu, yuk datang, jadi bisa tanya jawab lebih jelas. Nah, untuk vektor akan kita bahas di sesi yang kedua, akan ada contoh soal juga, jadi teman-teman bisa ada 2 video yang akan kita share, teman-teman ya. Nah, ini vektor, akan dibahas nanti juga. Nah, jadi kalau ditanya secara kesimpulan teman-teman, nomor satu, teman-teman nggak perlu pusing, nggak perlu mikir ribet, struktur itu di mana-mana kita bisa lihat, ya. Contoh di benda-benda yang sederhana seperti kayak meja atau kursi, ya. Itu udah mengandung prinsip-prinsip yang namanya kuat, kokoh, dan stabil. Nah, teman-teman juga bisa bayangkan, eee, sesuatu hal yang, nggak masuk akal. Contoh misalkan penopangnya cuma segini, tapi ternyata bebannya, beratnya segini. Nah, ini secara kasat mata aja kita udah bisa ngelihat bahwa ini nggak akan kuat, ya. Atau teman-teman bisa ngelihat, sepanjang ini tapi dia hanya ditumpu di sini saja. Nah, seperti ini. Ini nggak usah ada beban di atasnya, aja sudah kelihatan melewat, ya. Apalagi kita begini kan, pasti nggak akan kuat, oke. Nah, sebagai anjuran, teman-teman pas waktu ujian, itu bisa membawa, alat peraga, alat bantu, ya. Teman-teman bisa bawa mungkin, balsa seperti ini, atau penggaris. Ya, penggaris. Jadi teman-teman juga bisa ngerasain, "Oh, apa nih yang sedang terjadi apa nih pada gaya-gaya ini?" Gitu, ya. Misalkan dengan ini beban di sini, ya kan. Nah, di sini, oh ternyata masih melengkung. Nah, gimana solusinya? Apakah ditahan di sini ataukah ditebalkan, ya? Banyak sekali solusi-solusinya. Jadi contoh-contoh kasusnya banyak sekali.
Itu sebabnya kenapa saya menganjurkan teman-teman, untuk bisa hadir ke tempat kita, karena yang jelas dengan hadir di tempat kita, kita bisa tunjukkan, kita bisa diskusi lebih banyak. Video ini dibuat hanya untuk membantu, supaya teman-teman lebih memahami struktur, ya. Sekian dari kita, sampai jumpa di lain kesempatan. See you.